Selamat datang di podcast bersama Mbah Nasir. Bagaimana kabarnya Mbah? Alhamdulillah ya Mbah ya. Saat ini kita akan bahas masih masalah asmara lagi nih Mbah. Asmara terus ini. Asmara. Nggak ada habisnya. Iya, begitu. Kalau untuk bahasan di podcast kali ini kita akan membahas dari sisi wanita ini Mbah. Masalah yang sering dialami wanita begitu. Di sini dia memiliki hubungan tapi di dalam hubungannya itu sering disakiti laki-laki, sering di PHP-in begitu ya, terus sering dibohongi begitulah. Nah, yang seperti ini itu kan bisa menimbulkan rasa trauma dari diri wanita itu sendiri untuk kenal laki-laki lain begitu. Apakah nanti seterusnya orang yang seperti ini itu memang akan mengalami hal seperti itu terus atau tidak Mbak? Bagaimana itu Mbak? Oh ya, ini lebih ke proses ya, proses mendapatkan jodoh itu biasanya memang agak ironis karena banyak sekali juga pengakuan dari klien-klien itu juga bahwasanya ketika sedang menuju ke arah dia mendapatkan jodoh itu banyak sekali yang malah mendapatkan itu yang tidak sesuai gitu loh ya, tidak semuanya tetapi banyak sekali yang merasakan seperti itu. Nah jadi seperti ini ya, saya jelaskan sebenarnya ada beberapa ada beberapa tipe cowok yang mana itu akan ditemui oleh wanita sebelum sampai menemukan jodohnya. Jadi ada beberapa tipe-tipe cowok ya sebelum dia mendapatkan, dan ini sering ditemui gitu loh. Jadi kadang kan kalau orang sudah pengen menikah atau sedang menjalin hubungan itu kan pinginnya itu yang setidaknya atau harapan mereka itu kan pengen yang sesuai gitu. Nah ya ini saya jelaskan saja. Jadi ada beberapa tipe. Tipe yang pertama itu lelaki yang mana malah berlawanan dengan si wanita. Berlawanan. Gitu. Berlawanan. Maksudnya berlawanan. Maksudnya berlawanan itu ya begini. Misalnya dia punya harapan yang mana aku pengen cowok yang perhatian. Aku pengen cowok yang romantis. Nah, dia akan mendapati cowok atau menemui cowok yang mana sangat tidak perhatian, malah mungkin sangat cuek ya. Terus kemudian tidak romantis gitu. Jadi akan menemui sosok cowok yang seperti itu. Tapi malah bukannya nanti malah sering timbul cekcok atau bagaimana kan? Ya ini kan hanya sekedar proses ya. Jadi sekedar proses bahwasanya ada proses yang mungkin memang harus dilalui terlebih dahulu begitu. Nah, ini sering terjadi. Nah, itu yang pertama. Ada tipe yang seperti itu. Terus kemudian ada lagi itu dia akan menemui lelaki yang gampang memberi rayuan. Ya. Jadi cowok-cowok yang seperti ini itu tidak bisa dipegang kata-katanya, nggak bisa dipegang janjinya, karena memang punya sifat menggombal, maksudnya suka merayu gitu. Padahal cewek itu kan suka yang ini ya, memang suka digombali, mudah baper gitu kalau wanita. Iya, tapi kan intinya kalau sudah ke ranah pingin benar-benar yang suka yang pasti-pasti aja kan seperti itu. Nah, ini dia akan menemui cowok yang suka merayu, memberikan rayuan-rayuan seperti itu. Gitu. Nah, ada lagi
malah ini tipe cowok yang suka mengatur dan mengekang, ya bisa dikatakan posesif gitu. Nah, ini juga tipikal tipe cowok yang apa ya, yang sebenarnya tidak banyak disukai. Ya sebenarnya sih banyak juga yang apa ya, yang pingin punya cowok seperti itu, tapi dalam konteks yang lain kan mungkin. Tapi Tidak tapi kalau untuk masa ini tadi adalah kok saya menemukan cowok yang seperti ini gitu loh. Jadi ada tipe yang seperti itu, ada tipe cowok yang akan menemui sebelum sampai ke ketemu jodohnya kan begitu. Jadi tidak perlu khawatir berlebihan kalau misal orang ingin mendapatkan jodoh, tetapi sebelum itu bertemu dengan cowok yang punya tipe atau karakter yang tidak seperti harapan atau tidak sesuai gitu. Nah, masih ada lagi poin yang keempat. Poin yang keempat, cowok yang besar nafsunya, maksudnya dia hanya sekedar menuruti hawa nafsunya. Jadi ya mohon maaf karena untuk hubungan itu kadang ada sampai yang ke ranah hubungan intim seperti itu. Jadi ada cowok yang hanya sekedar menjadikan pasangan itu sebagai pelampiasan, dan mungkin di awal itu punya pemikiran, omongan atau janji-janji ya, untuk serius, dan endingnya enggak gitu. Jadi itu ada juga cowok yang seperti itu. Jadi ya untuk wanita yang sedang belajar untuk membangun sebuah hubungan asmara, ya ini perlu perhatikan, jangan sampai ke arah seperti itu. Intinya berarti ketemu laki-laki yang memang dari awal niatnya pengen untuk hubungan saja seperti itu ya, Mbak, bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi memang harus pinter-pinternya wanita menjaga diri kan begitu. Kalau memang laki-lakinya benar sayang kan tetap akan menjaga pasangannya begitu ya, Mbak ya, menjaga kesuciannya begitu. Mungkin ada lagi? Ya, masih ada beberapa sebenarnya ya. Poin yang selanjutnya yaitu lelaki atau cowok yang sering membuat sedih pasangannya. Jadi bukan malah membuat pasangan itu happy, gembira, semangat. Nah itu malah kebalikannya. Jadi ada cowok yang mana dia itu mungkin sering membuat sakit hati ya, mungkin dia selingkuh, dibohongi gitu ya, sering PHP atau membuat janji yang tidak pernah ditepati begitu. Ya, itu juga. Terus kemudian lelaki yang sibuk dengan dirinya sendiri, dia tidak kalau cowok punya pasangan pada umumnya tentunya kan mempunyai prioritas tersendiri ya, pasangannya itu untuk dia. Tetapi cowok yang seperti ini itu tidak ada pasangan tetapi dianggap tidak ada gitu. Jadi nggak begitu respect kepada pasangannya, cuma hanya memiliki status saja. Nah seperti itu juga. Nah itu yang ke-6 ya. Nah lanjut yang terakhir ya. Jadi poin yang terakhir ini yaitu lelaki yang ingin kamu pertahankan tetapi dia tidak
sebaliknya, maksudnya tidak ingin mempertahankan si wanita misalnya, seperti itu. Jadi cowok itu sering membuat si cewek itu ya menyakiti, ya pokoknya. Tapi dari si cewek itu pingin mempertahankan hubungan itu, pingin dengan cowok itu, tetapi cowok itu tidak sebaliknya begitu. Jadi ya cinta bertepuk sebelah tangan. Iya, gitu. memang ada banyak seperti ini. Ya, ini kenapa proses mendapatkan jodoh itu kadang susah-susah gampang. Nah itu karena memang ada sebuah proses sampai ke arah mendapatkan jodoh yang tepat itu ya dengan pembekalan di mana kamu bertemu dengan tipe-tipe laki-laki yang disebutkan Mbah Nasi tadi begitu ya Mbak ya. Itu untuk bekal untuk kedepannya yang ketika sudah bertemu dengan jodoh kamu. Begitu. Kalau sebelumnya ketemu dengan tipe-tipe laki seperti itu yang suka menyakiti, membohongi, paling tidak kan bisa dijadikan introspeksi diri, menjadi lebih baik supaya nantinya ketemu orang yang benar-benar sayang, kamu bisa menghargai dia, begitu ya Mbak ya. Begitu. Nah itu tadi untuk beberapa tipe laki-laki yang akan kalian, bagi wanita ini ya, kalian temui sebelum benar-benar mendapatkan jodoh begitu. Jadi kalau sebelumnya kalian sering disakiti laki-laki ya, jangan putus asa. Ini memang suatu proses untuk kamu mendapatkan laki-laki yang terbaik begitu. Terima kasih Mbak Nasir untuk podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya.